Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syahril Pratama, merupakan mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri Parepare. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari perencanaan pembelajaran yang diampuh oleh dosen kami, Bapak Dr. Usman Nur MPDI. Adapun materi yang akan saya bawakan ialah pengertian program tahunan dan juga langkah penyusunan program tahunan. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video berikut ini. Jadi, materi yang pertama ialah pengertian program tahunan. Dalam pengertian program tahunan, terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian tersebut. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Nah, penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku, serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, program mingguan dan juga harian, serta pembuatan silabus dan sistem penilaian komponen-komponen program tahunan meliputi identifikasi, satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan juga keterangan. Kemudian materi berikutnya ialah langkah penyusunan program tahunan. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan adalah yang pertama, lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Analisis berapa minggu efektif dalam 1 semester seperti yang telah ditetapkan dalam gambar alokasi waktu efektif. Kemudian yang kedua ialah melalui analisis tersebut kita dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, hari-hari libur meliputi jeda semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Kemudian yang kelima ialah menghitung jumlah efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Dan yang kelima ialah mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Nah, sumber-sumber yang dapat dijadikan bahan pengembangan program tahunan antara lain daftar standar kompetensi sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam buku garis-garis besar program pengajaran dalam setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan. Dan adapun pertanyaan dari salah satu teman pada saat presentasi kemarin atas nama Nur Fadila Amran, yang pertanyaannya itu berbunyi, apakah acuan kurikulum untuk sekolah negeri dan swasta itu acuannya sama? Nah, jadi acuan kurikulum yang digunakan di sekolah negeri dan swasta dapat berbeda bergantung pada kebijakan masing-masing sekolah. Meskipun ada kemungkinan bahwa beberapa sekolah negeri dan swasta menggunakan kurikulum yang sama, seperti kurikulum 2013 yang saat ini diterapkan di Indonesia. Nah, namun ada juga sekolah yang memiliki kurikulum khusus atau modifikasi dari kurikulum nasional. Sekolah negeri pada umumnya mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah seperti kurikulum 2013, namun sekarang ialah yang diterapkan adalah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sementara sekolah swasta memiliki keleluasan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi sekolah tersebut.
Hal ini bisa mengakibatkan perbedaan dalam penekanan materi, metode pengajaran, dan pendekatan pendidikan yang digunakan. Namun demikian, baik sekolah negeri maupun swasta tetap diharapkan untuk memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah agar siswa dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional. Nah, demikian jawaban yang dapat saya berikan. Dan dengan ini mengakhiri pemaparan materi yang telah saya bawakan tadi, dan saya mohon maaf bila ada salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.